Sekolah Minggu GKI Bintaro. Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu. Senang sekali hari ini Kak Elis bisa bertemu kembali dengan adik-adiknya. Kak Elis mau tanya lagi, apa kabar adik-adik? Mama, Papa? Kak Elis harap kalian semua sehat dan penuh sukacita hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita kembali ke sekolah minggu online GKI Bintaro. Adik-adik, kita akan mulai kebaktian hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Semua bangkit berdiri dan bernyanyi dengan penuh sukacita dan penuh semangat ya. Oke ya, kita menyanyikan lagu Hati Senang. Gimana adik-adik? Semua sudah senang? Semua sudah penuh sukacita? Sekarang silakan duduk. Kita akan mulai kebaktian hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami hari ini untuk kembali beribadah. Walaupun kami berada di tempat yang berbeda, Tuhan, berikan sukacita kepada kami pada hari ini dalam mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir, sehingga kami beroleh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kebaktian kita hari ini adalah berharap pada Allah yang hidup. Nas bacaannya diambil dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. Oke adik-adik, kita akan lanjutkan pujian kita hari ini, pujian yang kedua. Kak Elis minta adik-adik bangkit berdiri lagi ya. Gak apa-apa kan? Berdirinya 2 kali gak apa-apa ya. Biasanya kan cuma sekali, sekarang 2 kali gak apa-apa. Teman-teman kita ada Niel, Noel, dan Ero akan memimpin sebuah lagu yang bagus sekali. Lagunya berjudul Berani Tampil Beda. Oke? Semua ikutin ya. Walaupun lagu baru, tapi ada teksnya. Jadi adik-adik bisa ikuti dan bisa ikuti gayanya. Oke? Silakan Niel, Noel, Ero. Hati
adik Niel, Elo, Kak Elis mengucapkan terima kasih. Untuk Mama dan Papa Bang Yansen, terima kasih juga ya untuk selalu siap sedia membantu Kak Elis dalam pelayanan firman sekolah minggu. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita kembali berdoa ya. Minta pimpinan Tuhan agar kita semua bisa mendengar dengan baik dan bisa mengerti pesan Tuhan pada hari ini, dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita satu dalam doa ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan agar kami semua mengerti, memahami firman Tuhan pada hari ini. Dan tolong Kak Elis juga yang akan menyampaikan firman. Urapi sehingga firman yang disampaikan pada hari ini bisa didengar dengan baik dan diterima dengan baik oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman dulu sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Karena bacaan hari ini cukup panjang, jadi kita tidak akan membaca semua ayat ya. Untuk adik-adik kelas ABT, sudah siap dengan Alkitabnya? Kalau sudah siap, yuk kita buka dari dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 21 ya. Ayat 20 sampai 21 saja yang kita baca ya. Kita tidak baca semua ayatnya ya, karena ayatnya cukup panjang, yaitu 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 39. Karena cukup panjang, kita baca yang 20 dan 21 saja. Oke? Semua sudah siap ya? Untuk adik-adik yang kelas balita, dengar baik-baik. Duduk manis, dengar baik-baik. Judul firman-Nya, Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik, berapa minggu ini kita sudah mendengar tentang cerita tentang Nabi Elia dan Raja Ahab. Tuhan marah kepada bangsa Israel. Dia memberikan hukuman apa adik-adik? Musim kemarau selama 3 tahun lebih. Ya, adik-adik coba bayangkan. Selama 3 tahun tidak ada hujan. Selama 3 tahun musim panas, musim kemarau. Rasanya nggak enak banget ya adik-adik ya. Rasanya tidak nyaman sekali ya adik-adik ya. Tanaman layu dan akhirnya mati. Tanah menjadi pecah-pecah dan tidak bisa ditanami. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa menanam? Terjadilah mulai kelaparan adik-adik. Tapi Tuhan menolong Nabi Elia. Dari cerita yang kita dengar selama 2 minggu ini, kita bisa tahu bahwa karena Nabi Elia setia dan taat kepada Tuhan, walaupun musim kemarau selama 3 tahun, Tuhan mencukupkan makanan, minuman untuk Nabi Elia melalui apa adik-adik? Burung gagak ya. Terus minggu lalu melalui ceritanya Kak Sandy, melalui janda di Sarpat. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Setelah 3 tahun lebih, Tuhan lalu datang menemui Elia, Nabi Elia. Lalu Tuhan bilang, Nabi Elia, pergilah temui Ahab. Saya akan memberikan hujan kepada bangsa Israel. Adik-adik, Nabi Elia taat kepada Tuhan. Dia lalu datang menemui Ahab. Ketika melihat Nabi Elia, Ahab langsung
marah dan mengatakan, gara-gara kamu, kami sekarang semua menderita. Lalu apa jawab Nabi Eli? Bukan karena saya, tapi karena kamu dan bangsa Israel tidak taat kepada Tuhan. Kalian menyembah Baal, kalian tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan menghukum kalian. Jadi bukan karena saya. Lalu adik-adik, Nabi Elia menyatakan kepada Ahab, kumpulkanlah semua bangsa Israel di Gunung Karmel. Apakah yang terjadi? Yuk kita lihat video berikut ya. Sesudah beberapa lama, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Dalam tahun yang ketiga, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah itu yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu." Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, Dialah Allah." Seluruh rakyat menyahut, katanya, "Baiklah demikian." Ya, baiklah demikian. mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. "Ya Baal, jawablah kami." Tidak ada yang menjawab. Mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Maka mereka memanggil lebih keras sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, "Datanglah dekat kepadaku." Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, dan menaruh di atas kayu api itu. Ia berkata, "Penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Buatlah begitu untuk ketiga kalinya." Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata,
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah. Elia naik ke puncak gunung Karmel. Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Adik-adik, kalian sudah perhatikan dengan sungguh kan ya video hari ini? Mudah-mudahan dari video tersebut adik-adik bisa melihat penggambaran mengenai firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 18 ayat 20-39. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini memberikan 3 pesan untuk kita, untuk adik-adik dan Kak Elis. Pertama, Tuhan meminta kita agar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jangan seperti orang-orang Israel adik-adik, mereka percaya kepada Baal. Ya, Tuhan minta kita sungguh-sungguh percaya hanya kepada Allah. Kedua, ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan, mungkin ada tindakan, perbuatan, ucapan kita yang salah, kita harus dengar adik-adik. Jangan seperti Raja Ahab. Ketika Nabi Elia menegur, atau seperti bangsa Israel, ketika Nabi Elia menegur Raja Ahab dan bangsa Israel, mereka tidak mau mendengar. Mereka tetap melakukan hal yang salah. Akibatnya apa? Tuhan menghukum mereka dengan memberikan musim panas, musim kemarau selama 3 tahun lebih. Nah, kalau sudah ditegur, apalagi yang harus kita lakukan? Kita harus berubah, ya. Misalnya, mama, papa, atau guru kalian menegur kalian, mungkin karena ada tindakan adik-adik yang salah, atau perkataan tutur kata kita yang salah, kita harus memperbaiki adik-adik. Misalnya nih, untuk adik-adik kelas batita, balita, adik-adik kan suka bermain tuh ya. Kalau bermain, wah, mainannya diberantakin semua, dilempar sana, lempar sini. 1 hari, 2 hari, mama mungkin dengan sukacita merapikan. Tapi adik-adik coba deh ya, jangan sampai mama marah tiap hari ya. Bantuin mama rapikan mainan yang adik-adik berantaki ketika adik-adik selesai bermain. Simpan dan rapikan dengan baik ya. Pasti mama jadi senang. Terus untuk adik-adik yang kelas ABT yang sekarang sedang belajar online di sekolah, di rumah, maaf, sedang belajar online di rumah. Jenuh ya mungkin ya adik-adik ya. Kita tidak bisa ketemu dengan teman, kita tidak bisa bermain dengan teman. Tiap hari yang kita hadapi kalau enggak handphone, laptop ya. 1 hari, 2 hari mungkin adik-adik senang ngerjain tugas. Tapi ini sudah 1,5 tahun lebih ya, udah mulai jenuh ya. Akibatnya adik-adik mulai malas mengerjakan tugas-tugas sekolah. Pasti mama atau papa tegur adik-adik. Kenapa? Nanti tugas adik-adik jadi menumpuk. Nah, adik-adik kalau mama papa tegur untuk melakukan tugas, mengerjakan tugas-tugas sekolah, ayo lakukan. Jangan ditunda. Jangan sampai nanti mama marah, terus adik-adik dapat hukuman. Dah, kamu tak kurangi ya uang jajannya. Jangan sampai ya, atau enggak handphonenya diambil sehingga adik-adik tidak bisa bermain game atau melihat sesuatu di
handphone adik-adik ya, jangan sampai adik-adik ya. Terus hal yang ketiga yang Tuhan minta dari kita hari ini adalah sungguh-sungguh tekun berdoa. Adik-adik pasti punya permintaan dalam doa adik-adik. Tuhan minta kita sungguh-sungguh dan tekun berdoa. Adik-adik, bagaimana Nabi Elia ketika dia akan membakar korban bakaran ya, ketika dia meminta api dari Tuhan, dari Allah Bapa di surga ya. Coba bayangkan adik-adik, itu korbannya diberikan air sebanyak berapa kali ya adik-adik? 3 kali ya, disirami air sebanyak 3 kali. Wah, itu kayaknya nggak mungkin lagi untuk dibakar karena semua korbannya basah adik-adik. Tapi adik-adik, Nabi Elia berdoa dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Tuhan kita adalah benar-benar Allah yang luar biasa, dan dia mengirimkan api sehingga korbannya terbakar ya. Dan setelah itu apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel menjadi sadar dan kembali menjadi pengikut Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan pesan Tuhan pada hari ini. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan. Persembahan adik-adik bisa diberikan kepada mama papa untuk ditransfer ke rekening GKI Bintaro. Sambil kita menyampaikan persembahan, Adik Kaira akan mengiringi kita dengan lagu Bapakku Datang Padamu. Yuk, kita sama-sama bernyanyi ya. Kita sudah dengar firman, sudah nyanyi, sudah kasih persembahan. Sekarang waktunya kita beraktivitas. Aktivitas hari ini terbagi dua adik-adik. Dua-duanya sama, yaitu menghafal ayat hafalan. Ya,
Aktivitas yang pertama untuk adik-adik kelas Batita Balita dan yang kedua untuk adik-adik kelas ABT. Yuk, mari. Untuk adik kelas Batita Balita, Kak Elis mohon bantuan dari para orang tua karena adik-adik kelas Batita dan Balita belum bisa baca. Mohon bantuan mama papa untuk membantu adik-adik membaca ayat super dari 1 Timotius 4 ayat 10b. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Mudah-mudahan mama papa bisa ya membantu adik-adik supaya menghafal ayat ini. Untuk adik-adik kelas ABT, adik-adik juga punya ayat super. Tapi sebelumnya adik-adik mesti menyusun huruf-huruf tebal yang posisinya berantakan. Adik-adik mesti susun dulu ya. Ada berapa tuh ya yang huruf tebalnya berantakan. Jadi adik-adik susun. Lalu di titik adik-adik bisa menulis nama adik-adik. Adik-adik kalau nanti aktivitas adik-adik sudah selesai dan sudah adik-adik kerjakan, adik-adik kelas Batita Balita mohon video ayat hafalannya. Terus demikian juga dengan adik-adik kelas ABT, mohon video atau fotonya untuk dikirim ke grup kelas masing-masing. Ya, ditunggu ya. Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini. Kita akan mendengarkan kembali dan kita akan menyanyikan kembali lagu Berani Tampil Beda. Dengar baik-baik pesan yang disampaikan dalam syair lagu ini. Adik-adik, ibadah hari ini telah selesai. Tapi sebelumnya, Kak Elis mau mengingatkan bahwa minggu depan kita akan merayakan pekan sekolah minggu. Pada pekan sekolah minggu tersebut, adik-adik dan kakak-kakak sekolah minggu
diminta untuk membuat video paduan suara sekolah minggu. Untuk video penutupan pekan sekolah minggu, adik-adik masih ada kesempatan 2 hari lagi untuk kumpulkan video lagu tekad sekolah minggu GKI Bintaro. Kak Elis dan kakak-kakak sekolah minggu, tunggu ya videonya agar segera dikirim. Ya, oke? Kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Adik-adik, kita akan berdoa penutup dan sekaligus doa persembahan. Selesai berdoa nanti kita akan tutup kebaktian kita dengan lagu Bapa Terima Kasih. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kebaktian hari ini. Terima kasih untuk pesan yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar kami setia dan taat kepada Tuhan, agar kami selalu menjadi pengikut-Mu yang selalu dengar-dengaran akan Engkau. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, bentuk kami menjadi anak yang taat kepada Tuhan, Mama dan Papa. Tuhan Yesus, kami bawakan persembahan kami sebagai rasa syukur dengan tulus hati. Terimalah dan berkati agar berguna bagi gereja dan sesama kami yang membutuhkan. Tuhan, kami mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami semua, bagi adik-adik, bagi kakak sekolah minggu, bagi keluarga kami, Mama dan Papa, khususnya pada saat ini di tengah-tengah COVID yang sedang menaik. Tolong kami Tuhan, jagai kami, lindungi kami, pelihara kami, agar kami bisa melalui masa pandemi ini dengan baik, dan kami tetap sehat di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam puji, terima kasih. Amin. Adik-adik, kebaktian hari ini sudah selesai. Sehat selalu ya, jangan lupa jaga kesehatan. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati. Dah.